Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah Desain Padan Balok Beton mengenai topik panjang penyaluran dan sambungan pada baja tulangan. Nah, di sini ya kita akan mempelajari istilah-istilah penting yang umumnya digunakan untuk panjang penyaluran. Ya, istilah ini berada di SNI 2847/2019, ada di daftar notasi. Di sini ada keterangan LD, LDC, LDB, LDH, LDT, LE, dan L extension. Di mana nanti ini sebenarnya LD itu adalah panjang penyaluran batang yang kita hitung. Apakah dia penampang terkendali tarik nanti untuk LD, kemudian LDC untuk penyalur tekan pada batang ulir dan kawatnya. Nah, kemudian LDB adalah untuk panjang penyaluran beton pre-stress, dan LDH adalah panjang penyaluran dengan kait standar ya untuk LDH. Kemudian LTT itu adalah panjang penyaluran tarik batang ulir berkepala, jadi dia ada berkepalanya. Kemudian LE adalah panjang tumpuan beban angkur untuk perhitungan geser pada beton pre-stress. Kemudian L extension adalah perpanjangan bagian lurus pada ujung kait standar. Nah, panjang penyaluran itu apa sih sebenarnya? Panjang penyaluran adalah panjang penanaman yang diperlukan oleh baja tulangan untuk mengembangkan tegangannya hingga dia mencapai tegangan lelehnya atau FY. Ya, berarti di sini dia harus berawal dari daerah elastis menuju ke daerah plastis. Jadi dia akan mencapai tegangan lelehnya. Nah, si baja ini harus benar-benar tertanam kepada beton, ya. Jadi beton itu mencengkram si baja tulangan agar baja tulangan ini mampu ulur atau leleh. Nah, ini hitungannya berapa sih kedalaman baja di dalam beton akan kita hitung pada saat dia sebagai penampang terkendali tarik atau penampang terkendali tekan. Nah, ini contohnya. Pada sistem beton bertulang, ya, pada saat dia mengalami momen positif, daerah bawah akan mengalami tarik, ya, di sini adalah istilah T, tension. Kemudian di daerah serat atasnya akan mengalami daerah desak atau compression. Nah, dari sini pada saat ada beban yang bekerja, diberikan beban, ya, maka balok ini akan melendut sehingga baja tulangan kita itu akan bereaksi mengalami bonding, ya, akan mengalami tarikan, dia akan berusaha untuk meregang. Ya, apabila nanti baja tulangan kita itu tidak cukup tertanam, tidak cukup baik tertanam kepada beton, maka baja tulangan ini rentan untuk terlepas, ya. Nah, sedangkan di sini ini bonding. Nah, disitulah mengapa ada alasan bahwa baja tulangan untuk struktur itu ada baiknya kita gunakan baja deform atau berbentuk ulir. Karena baja deform atau berbentuk ulir itu bondingnya, resistannya terhadap beton itu jauh lebih baik dibandingkan dengan baja polos. Ya, ini prinsipnya sama seperti kita mengendarai sebuah kendaraan, di mana yang satu kita ngendarain kendaraan yang bannya gundul melintas di sebuah aspal gitu ya. Kemudian kita menggunakan kendaraan yang lainnya di mana bannya masih bagus ya, dia masih ada ulirannya, ada batikannya ya. Nah, tentu saja pada saat kita akan mengalami pengereman atau pada saat kita melaju di jalan di mana aspal itu kondisinya licin ya, misalnya seperti itu, untuk ban yang gundul tadi resiko rentan terjadi slip akan sangat besar ya. Sedangkan untuk ban yang kondisinya ulir tadi masih ada batikannya, pada saat kita melakukan pengereman meskipun kondisi jalannya licin ya, hal itu masih ada bonding dengan permukaan aspal sehingga resiko untuk terjadinya gelincir itu akan sangat minim. Nah, hal ini juga berlaku di beton bertulang. Jadi untuk struktur elemen yang akan menahan struktur baja tulangannya sebaiknya menggunakan deform dengan alasan yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Nah, ini ada tipe kait pada panjang penyaluran. Nah, kenapa baja pada beton ini tidak hanya lurus saja berhenti tek situ atau dia sudah ketemu kolom sudah selesai? Nah, kenapa justru dia harus dikaitkan juga ke bawah, harus ke kolom? Nah, karena apa? Pada saat dia akan menerima beban, ya, kalau beban gravitasi dia akan melendut saja ke bawah dan ini pasti akan tertarik ya, tulangan ini akan tertarik. Sehingga apabila dia tercengkram dengan baik ya, ada panjang penyaluran, ada baja tulangan yang tertanam dengan beton sedemikian rupa, maka resiko beton baja tulangan yang akan terlepas dari betonnya itu akan sangat minim ya.
Nah, di sini untuk panjang penyaluran daerah tarik atau LD, ini ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan di tabel 25.4.2.2, di mana panjang penyaluran untuk batang ulir, kawat ulir dalam kondisi tarik sendiri ini nanti dipecah menjadi dua kategori, yaitu batang diameter 19 ke bawah dan batang diameter 22 ke atas. Ya, kita akan menggunakan rumus yang berbeda. Ya, dari rumus yang berbeda seperti ini, kemudian panjang penyalurannya itu tidak boleh lebih kecil dari 300 mm. Ya, tidak boleh lebih kecil dari 300 mm, sehingga panjang penyaluran minimum itu adalah 30 cm. Ya, 30 cm di sini minimumnya. Ya, jadi minimum kaitan bentuk seperti ini adalah 30 cm. Nah, atau nanti ditentukan oleh pasal yang lainnya ya. Di sini ada 254.2 dan yang berada di dalam tabel ini. Itu juga ini syarat tadi ya untuk panjang penyaluran yang ada di pasal A. Nah, untuk panjang penyaluran daerah tarik sendiri, tadi kan ada nilai ini ya, ada C, ada lambda, ada XCF, C-nya juga ada T, ada CE. Ya, ini penjelasan seperti apa? Nah, untuk bobot beton, nilai lambdanya itu dipengaruhi oleh kondisi dia beton ringan atau beton normal. Nah, nilainya nanti ada sendiri di sini. Kemudian CA ya, ada epoksi atau enggak nih, ya ada pelapisnya enggak nih di dalam baja tulangannya tadi. Kemudian C ya, untuk batang kondisi yang seperti apa nih, dari ukuran batangnya, kemudian jarak kaitnya dan sebagainya, nanti bisa menggunakan nilai yang ada di dalam faktor ini. Kemudian untuk tulangan pengekang sendiri ya CR, di mana dia nanti LDH tergantung dari LDH dan L extension-nya ya untuk beton prategang ya di sini yang mengalami panjang penyaluran tarik. Nah, untuk panjang penyaluran dengan metode kayak di sini ini ada LDH di mana sengkang ikat atau sengkang dipasang tegak lurus terhadap tulangan yang disalurkan sepanjang LDH. Nah, jadi pada saat posisi panjang penyaluran ini dalam pertemuan balok kolom ini, kita tetap akan memasang sengkang agar baja tulangan longitudinal kita itu masih tetap berada di posisinya semula. Jadi dia lebih kuat mencengkram ya, karena dia terconfine ya dengan baik. Nah, di sini ada syarat bahwa untuk yang jarak yang pertama ya, untuk sengkang ikat yang dipasang di panjang penyaluran ini, itu harus kurang dari 2 kali diameter tulangan pokok yang besar ya, diameter tulangan longitudinal. Kemudian jarak spasi sengkang yang lainnya, yang bagian dalam, ini boleh kurang dari 3 kali diameter tulangan pokoknya. Nah, untuk panjang penyaluran tarik, batang ulir sendiri untuk kondisi ini ya, batang ulir untuk daerah dengan posisi kait ini, khusus untuk kait taki gitu ya. Ada 3 syarat di sini ya. Kita menggunakan rumus yang pertama, kemudian dia bisa 8 dB atau 150 mili ya. Ini khusus untuk batang ulir yang di ujungnya itu kait ya. Ini batang di foam, entah itu beton pada balok maupun beton pada kolom ya. Dia menggunakan batang di foam ini untuk baja tulangannya dan dia di ujungnya dikait seperti ini, maka standar yang digunakan ini harus syarat ABC seperti ini. Beda dengan yang di depan tadi ya, beda dengan yang di depan tadi syaratnya. Nah, ini kaitnya tadi ya, sehingga di dalam sini ya kita jumpai tulangan-tulangannya sangat banyak di sini ya, masih ada sengkang-sengkang yang tertanam di bagian dalamnya, sehingga resiko untuk kaitnya terlepas dari kekangan beton itu sangat minim. Nah, untuk panjang penyaluran dengan menggunakan kepala, jadi di sini kita menggunakan kepala, syaratnya itu sedikit berbeda ya dengan yang ada di kait tadi. Nah, di sini ada syarat bahwa batang harus sesuai dengan pasal 20, kemudian FY-nya tidak boleh lebih dari 420, ukuran batang tidak boleh lebih dari D36, dan luas neto kepalanya paling sedikit 4 kali AB, ya paling banyak ABRG. Kemudian beton harus beton normal, dan selimut bersih tulangan paling sedikit 2 kali diameter tulangan pokoknya, dan spasi bersih antar tulangan paling sedikit 4 kali diameter tulangan. Dan untuk rumus panjang penyalurannya sendiri, ya berapa sih panjang penyaluran yang dibutuhkan, LDT di sini ya, LDT-nya panjang penyaluran dari kepalanya, itu adalah sebesar sekian ya.
Ada syaratnya minimal 15 cm 8 kali dB dan rumus 0,9 FY kali CE dibagi dengan akar evasensi dikalikan dengan D kali B. dB diameternya baja tulangannya ya. Di sini ya, jadi si kepalanya ini bisa berhenti di mana itu tergantung dari LDT-nya ya, minimal. Jadi LDT ini adalah jarak panjang penyaluran minimal yang harus dipasang ya. Itu di model kepala atau bukan. Nah, ini model kepalanya ya, seperti ini. Jadi dia kayak ada drat, kalau baut itu kayak ada drat, ada penutupnya ya. Jadi diameternya ini ya, diameter kepalanya ini jauh lebih besar dibandingkan diameter baja tulangannya. Ya, di sini ada syaratnya nih. Paling sedikit 4 kali AB. Jadi paling enggak 4 kali luasan baja tulangan ya untuk diameternya ini. Diameter kepala. Nah, untuk kondisi tekan ini syaratnya berbeda lagi ya. Jadi untuk struktur yang mengalami tekan syaratnya ini ada di pasal 25.4.9.1 ya. Di sini ada rumusnya masing-masing dan nilai LD-nya sekitar 200 mm ya. Kalau tadi LD minimumnya 150 ya untuk kait maupun kepala pada kondisi tarik. Nah, sedangkan ini nanti pada kondisi tekan dia jaraknya minimal paling enggak 20 cm atau 200 mili ya. Nah, di sini untuk kait ya 180 derajat maupun 90 derajat ya yang berada di ujung-ujung nih baja yang berada di bagian ujung ini baja tulangan longitudinal yang kita peroleh dari BMD, sedangkan ini adalah sengkang yang kita peroleh dari SFD, di mana sengkang ini akan membentuk seperti penampang persegi yang melingkari baja tulangan longitudinal kita ya, sehingga kita akan melakukan pembengkokan ya. Di sini entah itu dia 90 derajat bentuknya menyiku ataupun nanti 180 derajat ya, hampir melingkari baja tulangan pokoknya. Nah, ini panjang penyaluran yang digunakan, jadi ada L extension-nya, jadi ini harus lurus ke bawah ya, jadi nggak boleh putus pas di pertemuan ujung pokoknya ini enggak, tapi ini ada syaratnya ya. Ini adalah 12 dB ya. Begitu juga untuk L extension yang ini ya, ini dibengkokkan ke sana. Nah, panjang dari tengah diameternya sampai ke ujungnya dibengkokkan itu minimal 4 kali dB atau 65 mili. Ya, begitu juga detail yang lainnya. Nah, ini untuk kait standar ya, baik itu dibengkokkan 90 derajat, 135 derajat maupun 180 derajat, masing-masing memiliki panjang extension yang harus dilebihkan. Ya, ini fungsinya buat apa ya? Agar tadi baja tulangan itu benar-benar menjadi bisa mencapai kondisi leleh yang diharapkan. Jadi dia benar-benar tetap berada di posisinya ya, sehingga dia bisa memulurkan bajanya dia sendiri ya. Nah, kemudian siapa yang mengikatnya? Yang mengikat dia itu, yang mengconfine-nya adalah beton ya, bonding yang membuat dia tetap di posisinya itu adalah si beton. Nah, untuk sambungan tulangan sendiri ya, seringkali panjang tulangan yang dibutuhkan itu akan melebihi ketersediaan panjang tulangan yang ada di lapangan. Jadi panjang bentang struktur yang akan kita bangun bisa 30 meter, 40 meter, 50 meter, dan sebagainya. Tapi tulangan kita itu nggak ada yang sampai panjangnya dari ujung ke ujung itu sampai 40 meter, 50 meter. Enggak. Tapi tulangan yang ada di lapangan itu kalau enggak panjangnya 6 meter ya 12 meter. Sehingga untuk membangun gedung yang real, itu kita akan mengalami sambungan tulangan. Nah, oleh karena itu ya, di dalam penyambungan tulangan ini ada pasal yang harus kita penuhi. Jadi tidak sembarangan. Ya, harus ada syarat untuk memenuhi apa? Memenuhi panjang penyaluran yang dibutuhkan agar baja tulangan itu mampu mentransfer tegangan dari kondisi dia 0 tegangannya sampai dia mencapai lelehnya. Nah, ini juga berlaku dari satu tulangan ke tulangan yang lainnya. Ya. Nah, untuk penyambungan tulangan ini paling banyak digunakan adalah sistem sambungan lewatan dan sambungan mekanis ataupun sambungan emas. Nah, sambungan lewatan ini sebaiknya tidak diletakkan pada daerah yang terjadi momen lentur maksimum. Ya, tidak boleh diletakkan pada daerah terjadi momen lentur maksimum. Karena apa? Daerah lewatan itu adalah daerah atau sambungan itu daerah yang sebenarnya resiko terjadinya baja itu terlepas itu sangat besar. Ya, seperti halnya sesuatu yang disambung itu tidak akan lebih sempurna dibandingkan dengan dia utuh panjangnya ya.
Seperti halnya misalkan kita kecelakaan, ya, kemudian patah di tulang kita, kemudian disambung dengan pen. Nah, bagian yang disambung dengan pen tadi itu meskipun sudah disambung itu tidak akan lebih kuat dibandingkan dengan dia bentuknya real aslinya, ya. Nah, sehingga itu juga berlaku untuk daerah dengan sambungan tulangan tadi. Jadi dilarang di bagian yang mengalami momen lentur maksimum. Dan juga sambungan lewatan itu tidak berkumpul pada satu lokasi yang sama karena akan memperlemah penampang beton, ya. Apalagi tulangannya terdiri dari 2 lapis, ya. Jadi kita tidak boleh dalam 2 lapis itu lapis pertama dan lapis kedua itu di titik yang sama. Jadi harus diberikan space jarak, ya. Kalau di lapisan tulang pertama itu dia ada di depan sambungannya, ya, maka dikasih jarak lagi sekian meter, kemudian baru yang tulangan kedua kita sambung, ya, yang lapis kedua. Nah, kemudian dan sambungan ini juga misalkan momen positif tulangan negatif, tulangan desak sama tulangan tariknya itu sama-sama di posisi itu juga dia mengalami panjang sambungan, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi tetap dikasih jarak tertentu, jangan sampai itu di bagian yang dilemahkan. Dan penempatan beberapa sambungan lewatan pada satu lokasi juga akan mengakibatkan penumpukan tulangan juga. Nah, ini resiko terjadinya segregasi, ya. Karena nanti akan ada panjang penyaluran itu kan kayak ada tulangan yang 2 lapis nih saling menumpuk, kemudian nanti akan diikat dengan bendrat ataupun sengkang. Nah, itu resiko terjadinya penumpukan tulangan akan sangat besar, ya, sehingga akan resiko terjadinya segregasi itu sangat berpeluang sangat besar, ya. Jadi jangan sampai beton kita itu tidak mampu menyelimuti tulangan dengan baik karena agregatnya sulit masuk ke dalam celah-celah antar tulangan. Nah, ini tipe sambungan lewatan tadi, ya, sambungan lewatan. Nah, ini jadi ada penumpukan tulangan, ya. Ini tulangan lama berhenti kemudian disambung tulangan baru. Nah, ini kan cuma satu jenis nih. Dia akan berjejer di sisi kiri kanannya nih. Nah, seperti ini, ya. Ini ada sambungan. Ini kolom yang pertama berhenti di sini tulangannya, kemudian akan dilanjutkan penulangan di atasnya lagi sehingga di sini ada sambungan. Nah, ini nih nggak boleh nih jaraknya terlalu rapat. Jadi dikasih space tertentu, ya, jangan sampai beton kita itu tidak mampu menyelimuti baja tulangan yang ada. Nah, di daerah sambungan pun sengkang yang dipasang harus sengkang yang memiliki jarak yang paling rapat pada saat perhitungan. Misalkan pada saat perhitungan ya dia pakai sengkang 2 kali jaraknya 100, ya di bagian sambungan itu juga kita pasang jaraknya yang 200, ya, karena di bagian situ tuh bagian yang paling lemah sehingga kita perlu pasang sengkang yang kuat agar baja tulangan ini tadi, ya, terkekang dengan baik. Ini tidak hanya disambung dengan kawat bendrat saja, ini tidak akan cukup pada saat ada beban atau lagi bebannya dinamik, ya, plus min atas bawah, kiri kanan depan belakang itu terjadi sangat cepat dalam waktu 1 detik kita akan merasakan semua gaya, maka ini bisa terlepas kalau dia hanya dikaitkan dengan bendrat, sehingga ini kita butuh sengkang yang sangat rapat, ya, dan minimum sengkangnya ini sama dengan sengkang di daerah sendi plastis, ya, di daerah yang paling beresiko besar. Kemudian ini adalah contoh sambungan mekanis, ya, kita menggunakan kepala, ini bisa kayak drat gitu, ya, dia ada ulirnya, ya, bisa diputar-putar seperti ini, ya, sambungannya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengelasan, tapi untuk posisi pengelasan tadi hati-hati, ya, benar-benar mutu lasannya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan mutu bajanya, karena agar dia bisa menempel dengan baik, ya, antara baja lama dengan baja baru. Dan ini disambungnya seperti ini tetap dihitung sambungan panjang penyalurannya seperti apa, ya, kemudian di bagian ini, di bagian las yang bersentuhan itu dilas dengan sempurna. Dan ini untuk sambungan lewatan yang menggunakan tadi, ya, kondisi entah itu kepala atau mekanis ataupun dengan sambungan kait biasa. Dan ini untuk kondisi tekan ada beberapa syaratnya di pasal 25.5.1. Dan ini adalah contoh misalkan ada terjadinya sambungan di daerah tengah, ini, ya, di daerah tengah kita kasih sini. Kenapa kita nggak dikasih di pinggir? Karena di bagian pinggir ini daerah sendi plastis gesernya sangat besar, momennya juga sangat besar, sehingga kalau kita nyambungnya di sini resikonya kegagalan itu akan terjadi keruntuhan atau kegagalan itu akan sangat besar, sehingga kita pasang ini bisa di bagian tengah.
Kemudian ini kalau dilihat sengkangnya jauh lebih rapat, iya, karena daerah ini itu adalah daerah yang sangat krusial, ya, daerah yang beresiko tinggi untuk terjadinya valve juga, karena dia adalah bagian dari sesuatu yang disambung. Dan ini ada syarat-syarat yang di SNI, ya. Di sini kita lihat bahwa panjang penyaluran itu sekitar 1,3 LD, sambungan lewatannya dari bentang bersihnya, dan dia tidak boleh melebihi D/4, ya, untuk sengkangnya, dan 6 kali diameter terkecil untuk bagian sengkangnya juga, dan jaraknya 150 mili ya di sini. Dan untuk sambungan lewatannya ini tidak boleh melebihi D/4 ataupun 100 mili. Ya, jadi minimal dia harus menggunakan sengkang yang sama dengan daerah sendi plastis, atau kita bisa menggunakan dia jarak per 100 mili jika nanti ditemukan bahwa daerah sendi plastis ini sengkangnya lebih dari 100 mili. Dan daerah sambungan ini tidak boleh digunakan pertama di dalam join pertemuan balok kolom, ya, karena di sini tulangan-tulangan juga sangat rapat, sangat banyak, ya. Takut segregasi, ya, malah nanti bangunan kita tidak sesuai dengan momen yang harusnya diharapkan untuk bisa ditahan. Kemudian tidak boleh dipasang di daerah sendi plastis balok di sini, ya, daerah tumpuan balok. Kemudian di daerah di mana tulangan longitudinalnya leleh, ya. Tulangan longitudinal leleh itu akan ada di momen yang terbesar dulu tentu saja, yaitu paling besar itu di daerah tumpuan. Oke, sekian materi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.